Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran IPA kelas 8 semester 1 bersama saya Bu Khairul Ummah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak benda. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian gerak. Yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam gerak berdasarkan lintasannya. Yang ketiga, membedakan pengertian jarak dan perpindahan. Dan yang terakhir, menghitung jarak dan perpindahan. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dapat dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi atau kedudukan dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan adalah titik-titik atau jalan yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak. Lintasan dapat berupa lintasan lurus, melingkar, parabola, ataupun lintasan tidak beraturan. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda ketika bergerak. Sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda, atau bisa juga dikatakan sebagai jarak lurus dari posisi awal sampai posisi akhir. Contoh soal menghitung jarak dan perpindahan. Budi berangkat dari rumah menuju ke sekolahan, melewati lintasan yang panjangnya 3 km. Dari sekolah, Budi pergi ke minimarket yang jaraknya dari sekolah adalah 1 km. Berapakah jarak dan perpindahan yang dilakukan Budi? Nah, dari soal kita bisa mengetahui bahwa panjang lintasan dari rumah menuju sekolah adalah 3 km dan panjang lintasan dari sekolah menuju ke minimarket adalah 1 km. Dan untuk mengetahui berapa jarak yang ditempuh, maka seperti pengertiannya, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Langsung saja kita jumlahkan seluruh panjang lintasan yang dilalui oleh Budi. Panjang lintasan dari rumah ke sekolahan adalah 3 km dan panjang lintasan dari sekolah menuju ke minimarket adalah 1 km. Kita jumlahkan 3 km ditambah 1 km sama dengan 4 km. Selanjutnya untuk menghitung perpindahan, sesuai dengan pengertiannya, perpindahan adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir. Posisi awal Budi ada di rumah dan posisi akhir Budi ada di minimarket. Berarti kita cari berapa jarak antara posisi awal dan posisi akhir. Tadi kita sudah tahu jarak dari rumah ke sekolah adalah 3 km dan jarak dari sekolah ke minimarket adalah 1 km. Untuk mencari jarak antara posisi awal dan posisi akhir, tinggal kita kurangkan saja ya, karena arahnya berlawanan. 3 km dikurangi 1 km sama dengan 2 km. Jadi perpindahannya adalah 2 km. Contoh soal yang kedua, Andi berangkat dari rumah ke sekolah, melewati lintasan seperti pada gambar berikut. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak dan perpindahan Andi? Untuk menghitung jarak, caranya tinggal kita jumlahkan seluruh panjang lintasan yang ditempuh oleh Andi. Di situ sudah tertulis 3 km ditambah 4 km sama dengan 7 km. Jadi, jarak yang dilalui oleh Andi adalah 7 km. Untuk perpindahannya, kita perhatikan posisi awal dan posisi akhir Andi.
Posisi awal ada di rumah dan posisi akhirnya ada di sekolah. Berarti tinggal kita tarik garis dari rumah ke sekolah. Nah, itu adalah perpindahannya ya. Maka bentuknya akan menyerupai segitiga. Berapakah perpindahannya? Karena ini bentuknya menyerupai segitiga, di mana kita tahu segitiga itu memiliki 3 sisi. Misal yang 3 km sebagai sisi A, 4 km sebagai sisi B, dan sisi miring adalah sisi C. Maka untuk perpindahannya adalah memakai rumus sisi miring segitiga. Perpindahan sama dengan akar A kuadrat ditambah akar B kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya. Akar 3 kuadrat ditambah akar 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah akar 16. Maka hasilnya adalah akar 25. Akar dari 25 adalah 5 km. Jadi perpindahannya adalah 5 km. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.